Oke, ketemu lagi di video tentang instrumentasi yang kedua bareng gue Imre di channel Cloud Engineering with Imre. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang kenapa kita butuh melakukan instrumentasi. Di video ini kita akan bahas salah satu open source project dari CNCF yaitu OpenTelemetry. Jadi OpenTelemetry ini adalah sebuah open source project yang sebenarnya membahas tentang spesifikasi. Bagaimana caranya kita bisa melakukan matrix collection, bagaimana caranya kita mengumpulkan trace atau bahkan log. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah selama ini kalau teman-teman pernah menggunakan Datadog atau New Relic, masing-masing platform tadi punya SDK masing-masing untuk mengumpulkan data. Atau bahkan ketika kita menggunakan berbagai macam cloud provider seperti GCP juga punya agent yang bisa mengumpulkan data dari SDK yang telah disupport Google. Jadi misalkan kalau Google teman-teman pakai OpenCensus atau mungkin pakai SDK atau library monitoringnya dari Google. Nah, dia agent yang ada tadi akan mengenal matrix atau trace yang dikirimkan oleh SDK yang dibuat oleh Google. Tapi dia tidak bisa mengenal SDK yang data-data yang telah dikumpulkan dari SDK lain. Nah, oleh karena itu muncul sebuah spesifikasi atau open spesifikasi yang sifatnya menstandarisasi tentang bagaimana caranya semua matrix, trace atau bahkan log itu dikumpulkan. Tujuannya apa? Supaya ketika data-data itu udah ada, datanya itu bisa didistribusikan ke berbagai macam platform. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pakai OpenTelemetry untuk mengumpulkan trace, matrix dan log, kemudian nanti ketika teman-teman ingin menampilkannya di Datadog atau mungkin New Relic itu bisa dilakukan dengan mudah karena semua penyedia layanan tadi bisa menyesuaikan implementasi mereka dengan spesifikasi yang telah dibuat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita akan bahas nanti tentang OpenTelemetry, kita akan masuk ke dokumentasinya. Tapi sekarang sebagai developer, teman-teman mungkin cukup memahami beberapa istilah penting di OpenTelemetry, istilah dasar di OpenTelemetry. Yang paling penting itu adalah tentang signal. Signals ini adalah tentang informasi apa yang ingin kita berikan. Jadi di sini ada 4 contoh signal. Yang pertama adalah traces, yang kedua matrix, ketiga adalah logs, dan keempat adalah baggage. Kita akan mulai dengan yang paling simpel, yaitu tentang log. Log ini sebenarnya sama dengan log yang biasa teman-teman buat. Jadi misalkan ketika kita ngoding, kemudian kita di Go bikin fmt.println atau mungkin log.debug.message dan lain-lain, itu sebenarnya adalah caranya kita memberikan signal. Biasanya kita menggunakan log untuk mendebug aplikasi atau melihat apakah aplikasi kita di-execute dengan parameter-parameter yang sesuai dan segala macam. Untuk mengetahui juga di mana mungkin aplikasi kita bermasalah berdasarkan lognya, atau mungkin kalau seandainya ada error, kenapa alasannya ada error tersebut. Jadi kita biasanya bisa mengetahui dari log, karena biasanya itu kita tulis secara manual. Namun selain itu, ada trace dan matrix juga. Jadi trace dan matrix ini adalah informasi yang biasanya kita instrumen di aplikasi untuk mendapatkan informasi secara lebih high level. Misalkan gini, kalau kita ngomongin tentang trace itu bercerita tentang apa yang terjadi ketika sebuah request dibuat. Jadi misalkan teman-teman nge-call sebuah API. Ketika API itu di-execute, API itu kan bisa jadi mengeksekusi beberapa function. Nah, yang ingin kita ketahui adalah bagaimana ketika setiap function itu dipanggil, apakah ada durasi yang cukup lama terjadi di sana, atau apakah ada error di salah satu function dan lain-lain. Jadi ketika kita melakukan request, kita ingin tahu breakdown dari request tersebut. Misalkan teman-teman mengeksekusi 5 function dan kemudian teman-teman mengamati bahwa API-nya itu responsnya lama. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui function mana yang bermasalah? Kita bisa lihat dengan menggunakan trace. Makanya di sini teman-teman bisa punya sebuah trace di sini. Nah, trace itu bisa terdiri dari beberapa span. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah trace dan kemudian masing-masing trace itu ada span. Jadi ada span A, span B, span C, span D, dan span E. Jadi teman-teman bisa analogikan ini sebagai sebuah function lah, paling sederhananya. Jadi misalkan ada function B, kemudian di dalam function B itu dia memanggil function C, setelah function C dipanggil, kita bisa memanggil function D, kemudian setelah function B ini selesai,
akan ada function A yang dipanggil oleh function A. Jadi kita bisa lihat detail semua breakdown dari function yang dipanggil, dan dengan informasi ini kita juga bisa melihat durasi dari masing-masing function. Dan yang nggak kalah penting adalah ketika kita melakukan instrumentasi untuk mendapatkan trace, teman-teman juga bisa memberikan informasi ke masing-masing span. Jadi misalkan A ini sebenarnya apa sih functionnya, teman-teman bisa berikan juga nama functionnya. Atau ketika A ini dipanggil dengan sebuah parameter tertentu, misalkan ada 2 parameter string dan 1 integer, teman-teman juga bisa tambahkan informasi tersebut ke dalam trace attribute. Ini tentang trace, jadi mudah-mudahan teman-teman udah paham ya tentang trace. Yang kedua adalah tentang matrix. Matrix ini biasanya adalah measurement yang kita lakukan di service dan di capture ketika runtime. Jadi misalkan kalau tadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang menghitung jumlah order, misalkan ada sebuah function yang tugasnya itu adalah membuat order. Ketika order itu sudah selesai dibuat, teman-teman bisa menggunakan mungkin sebuah counter untuk menambahkan jumlah order yang telah dibuat. Nah, itu adalah salah satu bentuk matrix. Kalau seandainya kita berbicara tentang matrix lain, teman-teman nanti bisa pelajari lagi, ada beberapa macam matrix seperti histogram, kemudian ada gauge, kemudian ada counter. Histogram itu biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan data ke beberapa bucket. Misalkan teman-teman punya 10 bucket, teman-teman bisa assign data-data tersebut ke bucket-bucket yang telah teman-teman persiapkan. Kemudian ada juga gauge, di mana seperti counter juga tapi bisa naik dan turun. Jadi mungkin lebih cocok digunakan mungkin untuk menghitung ada berapa banyak active connection yang terhubung dengan server kita, karena jumlahnya juga akan naik turun. Tapi kalau counter biasanya jumlahnya akan bertambah terus, tidak akan berkurang. Jadi matrix-matrix seperti ini yang mungkin bisa kita kumpulkan juga ketika kita melakukan instrumentasi di aplikasi kita. Jadi kita akan coba lihat OpenTelemetry Docs. Jadi di sini ada saya udah buka websitenya OpenTelemetry. Di sini ada banyak konsep yang nanti mungkin teman-teman bisa explore sendiri. Di sini ada signal-signal yang udah kita bahas tadi. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada primernya tentang yang ngebahas tentang apa aja sih yang penting dari OpenTelemetry, yaitu tentang tracing. Di sini dia bilang salah satunya adalah memahami tentang distributed tracing. Ada tentang log, span, di mana span itu juga punya banyak hal. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini kurang lebih sama dengan gambar yang telah saya tunjukkan di slide tadi. Kemudian selain itu ada konsep penting yaitu tentang instrumenting. Jadi instrumenting ini adalah tentang bagaimana caranya kita bisa melakukan instrumentasi atau mengumpulkan data di aplikasi kita. Jadi misalkan kita punya sebuah web server, bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data. Di sini ada automatic instrumentation dan ada manual instrumentation. Mungkin automatic instrumentation ini maksudnya instrumentasinya itu bisa dilakukan oleh library yang udah ada di luar sana, atau mungkin dengan menggunakan konsep-konsep seperti middleware. Kemudian ada hal-hal lain juga yang bisa membantu kita untuk melakukan instrumentasi secara otomatis. Tapi selain itu, kalau teman-teman punya custom matrix, teman-teman juga bisa mengumpulkan datanya atau melakukan instrumentasi untuk custom matrix tadi. Teman-teman bisa lihat di sini semuanya informasi tentang OpenTelemetry. Tapi di sini ada juga tentang instrumenting library. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan OpenTelemetry itu, kita sebenarnya hanya menggunakan library yang telah dipersiapkan oleh OpenTelemetry. Jadi kalau seandainya teman-teman buka nanti GitHub-nya, OpenTelemetry ini punya support untuk berbagai macam bahasa. Apakah itu Go, kemudian Java, Ruby, atau mungkin C, Rust, dan lain-lain. Itu adalah library, mereka punya library yang udah memenuhi standar dari OpenTelemetry. Karena OpenTelemetry ini adalah spek, otomatis si SDK tadi yang sudah dibuat itu akan memastikan data-data yang dikumpul sudah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh OpenTelemetry ini. Jadi teman-teman sebenarnya sesederhana menggunakan sebuah library dan kemudian melakukan instrumentasi di library. Di sini juga dikasih tahu beberapa hal tentang apa yang perlu kita instrumen, yaitu tentang public API, kemudian ada event juga, misalkan tadi ada order created, ada order rejected, dan lain-lain. Kemudian ada tentang matrix juga, matrix apa aja mungkin yang bisa kita kumpulin. Kemudian ada banyak hal. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana melakukan testing juga. Kalau seandainya teman-teman melakukan OpenTelemetry, bagaimana caranya melakukan error handling, bagaimana caranya merecord error ketika kita
ingin membuat trace atau matrix dan lain-lain. Jadi di sini sudah cukup komplit. Di sini ada banyak hal, ada instrumentation juga. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada berbagai macam support untuk C++, ada Erlang, ada Go, Java, JavaScript, Python, Ruby, dan lain-lain. Tapi biasanya yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa support dari library ini mungkin masih ada limitation. Misalkan kalau kita lihat support untuk Go. Go ini dia udah support tracing secara stable. Tapi untuk matrix supportnya masih alpha karena mungkin ada beberapa fitur atau spesifikasi yang mungkin belum terlalu sempurna diimplementasikan. Tapi sementara itu untuk logging dia belum mengimplementasikan sama sekali. Kenapa? Karena simply udah banyak tools untuk logging di Go yang bisa dipakai. Mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya si penulis OpenTelemetry ini atau kontributor OpenTelemetry ini mendapatkan cara supaya tools di luar sana bisa comply dengan standar yang telah ditetapkan OpenTelemetry. Jadi di sini teman-teman bisa lihat mungkin ada instrumentasi, ada getting started-nya juga, bagaimana caranya melakukan instrumentasi. Di sini ada sebuah function, kemudian kita ingin melakukan instrumentasi, apa yang perlu dilakukan, kita perlu melakukan instalasi SDK, kemudian kita bisa membuat exporter, kemudian kita bisa membuat resource untuk ngasih tahu sebenarnya trace ini punya service yang mana, dan kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan tracing juga di sini. Ketika function write ini di call, kita bisa membuat sebuah span dengan nama write, dan kemudian nanti kita bisa lakukan hal-hal lain. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita akan coba tengok bagaimana caranya kita melakukan automatic instrumentation dan manual instrumentation. Jadi itu dulu aja untuk video kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita bisa melakukan instrumentasi dengan menggunakan OpenTelemetry Protocol. Kita akan menggunakan sebuah use case aplikasi booking API yang sudah gue persiapkan, dan di sana kita akan tunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan OpenTelemetry. Untuk video ini segitu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe juga video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang belajar tentang instrumentasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.